Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang menulis teks ceramah. Ayo simak contoh ceramah berikut. Topik ceramah yang dipilih adalah pelajaran sekolah atau kuliah. Judul ceramah yaitu talent mapping. Ide pokoknya ada pada masing-masing paragraf. Total jumlah paragraf ada 6. Yang pertama, ide pokoknya adalah manusia menjadi diri sendiri. Paragraf kedua, ide pokoknya pencipta memiliki maksud dan tujuan ketika menciptakannya. Paragraf ketiga, manusia diciptakan untuk memberi manfaat bagi lingkungan atau orang lain. Paragraf keempat, yang membuat berbeda dan unik antara manusia satu dengan yang lain adalah sifat atau personality. Paragraf 5, ide pokoknya yaitu cara menemukan bakat dan kekuatan. Paragraf 6, talent mapping, alat untuk mengenal potensi diri. Ini dia hasilnya teks ceramah yang dikembangkan dari kerangka karangan di atas, yaitu paragraf 1, sudah ratusan tahun manusia dinasehati agar menjadi diri sendiri atau be yourself. Namun sampai saat ini istilah menemukan diri sendiri masih saja menjadi misteri, sehingga nasihat di atas seakan hanya mimpi saja. Kalau saja kita bisa mengetahui siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan, maka di sanalah kita akan menemukan jalan sukses kesuksesan kita yang sebenarnya. Paragraf kedua, sesungguhnya setiap perancang atau pencipta memiliki maksud, purpose, dan tujuan ketika merancang atau menciptakannya. Kita bisa mengetahui maksud dan tujuan dari perancang atau pencipta dengan melihat hasil rancangan atau produk ciptaannya. Misalnya rancangan sebuah mobil. Bila kita melihat suatu mobil dengan kursi sebanyak 40 buah, maka kita tahu bahwa maksud perancangnya adalah membuat mobil untuk mengangkut banyak penumpang. Bila kita lihat rancangan mobil menggunakan bak di belakangnya, maka kita menyebutnya untuk alat angkut barang. Pada paragraf ketiga, Bagaimana dengan penciptaan manusia? Seperti halnya mobil dibuat untuk mengangkut benda dari satu tempat ke tempat lain, maka manusia diciptakan untuk memberi manfaat atau kontribusi bagi lingkungan atau orang lain. Manusia juga diciptakan dengan rancangan atau fitur yang berbeda-beda. Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dengan menciptakan manusia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Bahkan dalam ukuran jumlah bisa dengan bilangan tak terhingga. Sepanjang jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Selanjutnya yaitu paragraf 4, manusia memang sangat unik, tidak ada duanya. Karena walaupun sudah miliaran manusia diciptakan di dunia, tidak ada satupun yang sama walau kembar sekalipun. Begitu uniknya sehingga sebenarnya masing-masing orang adalah very special limited edition. Bagaimana kita tahu keunikan kita? Apa yang berbeda dan unik antara satu manusia dengan lainnya? Jawabannya adalah sifat atau personality. Selanjutnya adalah paragraf kelima. Ada beberapa cara untuk menemukan potensi bakat dan kekuatan kita. Di antaranya ada 3. 1. Assessment talent mapping. 2. Assessment personal strength statement. 3. Strength typology. Paragraf 6, di samping berguna untuk mengenali potensi pribadi, ketiga asesmen di atas dapat dijadikan sebagai alat tools untuk beberapa kepentingan, baik untuk pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Beberapa manfaat bagi perorangan seperti untuk pemilihan karir, jurusan pendidikan, atau profesi, ataupun organisasi, atau perusahaan seperti untuk rekrutmen atau seleksi, counseling,
penempatan jabatan atau promosi, pembentukan kelompok kerja team building, pengembangan development, pelatihan training, career planning, dan performance management. Itu dia tadi ke-6 paragraf yang dikembangkan dari kerangka karangan atau ide pokok. Semoga kamu juga bisa ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.